warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa antu amiruna badal wa walimana badal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik, langsung saja ya kita ke pembahasan kita. Baik, di sini ada pokok bahasan kita. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu definisi ilmu ekonomi, yang ketiga itu masalah pokok perekonomian, yang keempat fokus ilmu ekonomi, dan yang kelima itu ruang lingkup ekonomi. Pendahuluannya itu ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak beberapa abad yang lalu. Bermula ketika Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul saat ini organisasi semakin berkembang dengan teknologi yang canggih dan permasalahan yang semakin kompleks. Diperlukan ilmu ekonomi yang mengelola sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi yang berasal dari kata Yunani. Yang pertama itu oikos, yang diartikan keluarga atau rumah tangga. Yang kedua itu nomos. Nomos itu peraturan, aturan hukum, aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Nah, itulah perkataan Adam Smith. Ilmu yang membahas bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan untuk memuaskan keinginan manusia. Oke, lanjut. Masih dengan ilmu ekonomi, suatu studi mengenai pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya. Masih dengan ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa. Yang dimaksud dengan ini, ilmu ekonomi ini
apa namanya, dipelajari supaya masyarakat dalam usahanya untuk Berapa menit? mencapai kemakmuran atau penghasilan. Oke, lanjut. Baik, langsung ke masalah pokok ekonomian. Kenapa individu, perusahaan, dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi? Ya, karena untuk bisa menjalankan perekonomian yang baik. Baik. Masalah pokok perekonomian, mengapa individu, perusahaan, dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adik-adik siapa sih yang tahu apa itu? Apa yang dimaksud aku? Apa yang kalian maksud? Apa yang kalian maksud? Baik. Pertanyaannya, mengapa individu, perusahaan, dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi? Itu mungkin masyarakat itu individu dulu ya. Individu juga perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga perusahaan juga perlu memikirkan cara untuk mempelajari ilmu ekonomi dengan cara misalkan perusahaan mengelola sumber daya yang ada dengan mengelola Terus terkait dengan masyarakat itu Pak? Masyarakat juga butuh begitu dengan mempelajari ekonomi. Dengan adanya ekonomi, masyarakat juga bisa sejahtera begitu. Seperti contohnya berarti pansos gitu ya? Nah, itu dia. Baik, masih di masalah pokok ekonomi, mengapa ini? Biar dari itu atau kena ke yang semua belakang. Baik. Ke masalah perekonomian, kelangkaan. Yang pertama itu ada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas ya. Tadi sudah dibahas masyarakat itu. Nah, yang kedua itu ada faktor produksi yang terbatas. Yang dimana yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Nah, dengan arti masyarakat itu bisa mengelola sumber daya yang ada tanpa batas gitu. Bisa mengertikan maksud saya? Enggak. Berarti Kebutuhan yang tidak terbatas itu seperti manusia yang tidak pernah puas dengan keinginannya gitu. nah, Iya gitu. ya seperti itulah. Semangat Benar. Nah, yang kedua itu ada faktor produksi yang terbatas. Bagaimana perusahaan memproduksi, tidak semua bisa diproduksi begitu. Ada yang bisa diproduksi dan ada yang tidak bisa terproduksi. Seperti barang limited edition. Tidak semua perusahaan itu bisa memproduksi gitu. Secara massal. Secara massal. Iya, secara luas. Sudah mengerti ya slide yang ini? Bisa dilanjutkan? Nah, kebutuhan masyarakat, yaitu keinginan masyarakat untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa. Kedua itu keinginan untuk memperoleh barang dan jasa. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli keinginan efektif.
Yang kedua itu keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Dengan kebutuhan masyarakat, manusia sebagai makhluk ekonomi tidak pernah merasa puas atau apa yang telah diperoleh. Yang dimaksud ini seperti kita tidak pernah puas dengan hal-hal apapun, seperti jabatan misalkan. Kita tidak pernah puas dengan jabatan kita yang saat ini. Misalkan kita menjabat di kampus begitu, kita sebagai anggota di kedinasan ini, tapi kita tidak puas, kita mau ke jabatan yang lebih tinggi tanpa mau memulai dari awal begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak pernah merasa puas atas apa yang telah diperoleh. Yaitu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini pastinya kita semua sudah paham ya, dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga itu selalu mempertimbangkan pengorbanan dalam manfaat dari tindakan yang dilakukan. Yaitu misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, itu seharusnya ada pertimbangan terlebih dahulu. Seperti kita mau memproduksi suatu produk, kita produksi suatu produk, kalau tanpa ada pertimbangan dan kita langsung membuat secara massal gitu, bisa saja itu tidak mengalami tidak kemaksimalan. Nah, tidak mengalami tidak kemaksimalan, yaitu perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu produk kita supaya lebih bisa maksimal begitu. Oke, lanjut ke faktor produksi ya, yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam, diciptakan oleh manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, benda-benda yang disediakan oleh alam. Banyak ya yang bisa kita buat dari alam ini, seperti kayu misalkan. Tapi saya pernah setuju dibuat produk dari kayu karena itu merusak alam kita ya. Banyak juga yang bisa disediakan oleh alam. Pokoknya banyak yang bisa kita ya, ini terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keahlian, dan keusahawanan. Oke, bisa lanjut. Ya, masih dengan sumber daya alamnya, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu meliputi air, tanah, tumbuhan, hewan, hasil hutan, barang tambang, dan lain-lain. Oke, jangan sampai ya. Oke, lanjut. Ya, tapi balik ya. Gimana? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu seperti apa? Kan ini ada meliputi air, tanah, tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan barang tambang, dan lain-lain. Seperti air misalkan, tidak semua air juga bisa diminum ya kawan-kawan. Dan juga ada tanah. Banyak juga yang bisa diproduksi dari tanah begitu, seperti cobek, kan itu dari tanah juga, kerajinan, dan tumbuhan. Ya, oke, bisa dilanjut.
Yaitu lanjut ke tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan produksi. Yang meliputi keahlian dan keterampilan. Yang pertama itu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik. Mungkin yang tenaga kerja keras ini merupakan Kasar. kasar ya, kasar. Seperti buruh ya kawan-kawan. Yang tenaga kerja kasar ini seperti buruh. Dan yang tenaga kerja terampil ini seperti mebel, ya seperti mebel. Dan tenaga kerja terdidik, karyawan, yang bisa dipahami kan? Oke, Dimaksud dengan tenaga kasar itu dia hanya mengandalkan tenaga saja, gitu ya. ya. Berarti tenaga terampil itu dia hanya mengandalkan keterampilannya untuk membuat suatu produk. Bagaimana dengan tenaga kerja terdidik ini, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik, misalkan kita ini kan berpendidikan gitu. Nah, itu bisa diangkat menjadi tenaga kerja terdidik. Nah, di sebuah perusahaan kita bisa menjadi karyawan. Oke. Lanjut. Lanjut ke modal, yaitu uang, barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Untuk mendapatkan modal, dapat meminjam ke bank atau sumber lainnya. Baik. Lanjut ke keahlian keusahawanan, yaitu keahlian atau keterampilan untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha, meliputi kemahiran untuk mengelola faktor-faktor produksi dengan baik. Baik. Di sini ada kelangkaan alokasi sumber daya pilihan-pilihan, pembuatan keputusan kemakmuran gitu. Ini ada nama itu ekonomi mikro. Contoh aktivitas ekonomi mikro, perilaku produsen dan konsumen. Yang kedua itu interaksi di pasar. Yang ketiga itu penentuan harga pasar. Nah, ini mungkin bisa kita lihat di pasar-pasar ya kawan-kawan. Perilaku produsen dan konsumen itu bagaimana cara menawar, menjual, seperti itu. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Interaksi pasar itu Pak? Interaksi pasar. Ya, apa yang dimaksud dengan interaksi pasar? Interaksi antara penjual dan Jual beli. Ya, seperti jual beli interaksi pasar itu. Yang berarti transaksi di pasar itu termasuk interaksi pasar ya, antara pas tawar menawar dengan harga barang yang menegosiasinya gitu Pak. Ya itu termasuk dalam interaksi di pasar gitu. Dan bantuan harga pasar ya, ya tawar-tawar tadi. Bisa dilanjut. Yang kedua itu ekonomi makro, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Contoh aktivitas ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan perekonomian, dan lain-lain.
Baik, itu aja PPT saya kawan-kawan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Saya Pak, Ayo, silakan. kan Bapak tadi pernah sebutkan tadi bahwasanya barang-barang yang sulit untuk diproduksi Bapak bilang kan. Nah, yang saya permasalahan itu barang-barang limited edition. Yang saya tahu barang-barang yang limited edition itu adalah barang yang apa namanya? Barang yang diproduksi tetapi cuma sedikit supaya terkesan eksklusif lah, bisa dibilang gitu. Bukan masalah barang itu susah dibuat, bisa dibuat secara komersial gitu. Tetapi barang itu yang dibuat sedikit supaya terlihat eksklusif, supaya sedikit lah orang yang pakai, sama-sama mahal gitu. Itu setahu saya dari saya. Oh, jadi itu tambahan ya? Dan sanggahan dari Oh iya, apa yang saya. Bapak sampaikan. Ayo, ada lagi? Oke, sedikit yang menyanggah yang tadi juga. Kenapa dikatakan sulit untuk dibuat? Sebenarnya yang dikatakan tadi juga. Kenapa hanya sedikit dibuat, ada terlihat apa tadi, ada terlihat eksklusif, ada terlihat limited edition, barang branded. Akan tetapi baik di produsen konsumen yang lainnya kebanyakan yang meniru. Kata sulit untuk dibuat itulah yang menjadi plagiarisme dari konsumen yang lainnya. Itu makanya kenapa dikatakan sulit untuk dibuat, itu ya maksud dari perkataan itu tadi. Ya. Ayo, ada lagi? Saya mau bertanya, kenapa barang itu dikatakan limited edition? Oke. Menurut saya ya, karena saya tidak terlalu memahami terkait dengan barang yang limited edition. Tapi menurut saya itu barang yang limited edition itu yang diproduksi tidak terlalu banyak dan punya kualitas yang tinggi sehingga harganya itu sangat mahal gitu. Dan itu kemudian juga tidak diproduksi terlalu banyak karena mereka juga punya nomor yang pertama ada nomor 1, Seri. ya nomor seri. Itu yang membuat barang limited edition itu menjadi sangat mahal begitu. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang kan Dior itu Pak, harga tas itu mencapai fantastis banget, yang seharga sampai 1 miliar. Itu diproduksi 3 tas saja di dunia ini. Dior mengeluarkan branded yang kayak gitu, branded kayak gitu. Ya, itu termasuk yang sudah tanyakan tadi begitu. Ya, mungkin ada lagi atau cukup? Baik, baik ya kawan-kawan. Cuma itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf karena saya mendadak begitu dalam kali ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.